Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi. Ini masih pagi ya? Pagi, Bu. Masih pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Habis Kalau istirahat. Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi-pagi semangat luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ulangi Bu. ya. Bisa, Bu. Semangat pagi. Kalian kalian jawabnya pagi luar biasa. Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kita coba semangat pagi. Pagi, Luar biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Masih semangat ini? Semangat, Masih, Bu. Bu. Semangat ya. Setelah tadi bertemu dengan Ibu Koni, Bu Alfi, kemudian Bu Sri, ketemu dengan Ibu di pelajaran estimasi biaya konstruksi kelas 11. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ini hadir semuanya? Hadir, Bu. Oke. Ibu Absen dulu. aja, Bu. Absen aja. Baik. Koni ada? Tidak ada suaranya ini. Hadir, Ibu. Agus, Ada, Bu. Hadir. Ahmad, nggak ada ya? Oh, Ada, Bu, ada. Bu, Oh, ada, iya. Maaf, Bu. Aduh, agak ngantuk ini, Bu. Oh, semangat. Iya, Alfi. semangat. Hadir, Bu. Oke, Denny. Hadir, Bu. Terima kasih. Rizky, ada Rizky? Hadir, Bu. Reni, Hadir, Bu. Sri. Apa ada yang melihat Sri? Tadi ke kamar mandi kali, Bu. Oh, tapi tadi ada ya? Iya, ada tadi, Bu. Oke. Kalau Arif ada? Arif sakit, Bu. Oh, sakit. Baik. Dari jumlah siswa ini berarti satu orang yang tidak hadir ya. Jadi mari kita doakan, mudah-mudahan Arifnya cepat sembuh. Ketua kelasnya siapa? Pak Ahmad, Bu. Oh iya, silahkan Ahmad dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya, baik, Bu. Kita mulai jam 10.35 ya, Bu. Nanti berakhirnya jam 11.25. Baik, Kita diingatkan. mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ahmad sudah memimpin doa. Ini duduknya satu bangku, 2 orang? Ya? Nah, Ya, ada Bu. teman sebangkunya enggak? Ada, Ibu. Baik, kalau begitu duduknya berhadapan. Bisa ya, sebentar berhadapan. Hadap kiri, hadap kanan. Nah, kemudian dilihat dulu teman sebangkunya dari mulai atas sampai bawah. Ya, sudah ada tampil? Oke, Ada, Bu. silahkan Ada, Bu. dipegang yang sesuai Ibu katakan. Kalau Ibu pegang kepala, Kepalanya siapa, Bu? Teman Kepala- kepala kita atau mohon izin teman sebangku boleh pegang. tidak boleh, Bu. Jangan. Oh, tidak boleh ya? Jangan. Bukan Oke. murim, Bu. Oh, maaf. Ini kan sebangkunya pasti perempuan-perempuan, laki-laki kan? Beda. Iya, duduknya sebelah Agus loh, Bu. Maaf. Kalau begitu silakan dipegang sesuai yang Ibu katakan, masing-masing aja megangnya. Misalnya Ibu pegang bilang kepala. Nah, Anda semuanya pegang kepala sambil dilihat tuh teman sebangkunya dia bawa topi nggak ya, gitu ya, buat ngecek atribut yang dia pakai hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita mulai. Contoh dulu ya, kalau Ibu bilang kepala, berarti Anda pegang kepala, kemudian dilihat teman sebangkunya,
Ya bawa ke topi enggak ya? Kalau topi kayaknya disimpan di meja ya. Nah, kalau sudah kepala berarti pegang pundak. Sampai dilihat teman sebangkunya atributnya ada enggak? Ayo. Nah, bisa? Agus nggak bawa topi, Bu. Ya, Pak Agusnya nggak bawa topi. Kita mulai ya. Oke, pegang kepala, kemudian pundak. Iya. Nah, dari itu ada beberapa temannya yang nggak lengkap atributnya. Tadi Agus, siapa lagi? Topinya ketinggalan, Bu. Oh, topinya ketinggalan. Baik, jangan lupa besok dibawa. Ya, siap, Bu. Karena ya aturan sekolah kita itu atribut tuh harus lengkap. Mulai dari topi, atribut name tag gitu ya, sama dasi juga jangan lupa. Kemudian hari ini sudah pada piket belum? Sudah, Bu. Bagian Jam siapa? Yo, pertama. jam pertama. Koni ya, udah piket? Udah tadi nyapu, Bu. Ya. Terima kasih. Jadi kondisi kelasnya alhamdulillah sekarang sudah bersih. Kaliannya sudah ganteng, sudah cantik, bisa memulai pelajaran hari ini. Baik, Ibu share dulu ya video motivasi. Mudah-mudahan jadi inspirasi kalian di pagi hari ini. Sebentar, ibunya agak kesulitan nge-share videonya. Sabar ya. Sudah tampil belum ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah Sebentar. kelihatan. Sudah, Ibu. Tapi ini suka nggak ada suaranya. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Baik. Kalian lihat di sisi kanan dan sisi kiri ini terdapat dua orang yang sebenarnya lagi musuhan. Tapi sisi sebelah kanan dia selalu menerima apapun yang dilempar dari sebelah kiri. Kemudian menata batu yang dilempar dari sebelah kiri untuk dia bisa menyeberang ke sebelah kanan ya. Suaranya ada? Ada, Bu. Bu. Ya. Ada, Bu. Nah, terlihat yang sebelah sini dia dengan sabar, dengan penuh rintangan, mana dilempar-lempar sama teman yang sebelah sininya ya, tapi dia berhasil untuk menyeberang dari sisi dia berdiri ke sisi temannya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari video motivasi tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan, Foni. Jadi dari video tadi saya bisa menyimpulkan bahwa namanya kejahatan itu tidak usah dibalas dengan kejahatan, tapi kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Love you. Oh, betul sekali. Terima kasih Wah. pendapatnya, Foni. Ya, Agus Bu. mau ngasih pendapat mengenai Iya. video tersebut, silahkan. Sama komentari teman duduk sebelah saya, Bu. Oh iya. Pendapatnya Koni memang bagus, Bu. Jadi saya nggak salah pilih teman duduk, Bu. Baik, kalau begitu dari video tersebut betul ya yang kata Ya, Koni tapi kenakan. saya akan menambahkan mungkin ya, Bu ya. Iya. Gini, di antara dua orang itu ada sebuah pemisah begitu ya, Bu ya. Ada sebuah pemisah. Yang satu melemparkan sesuatu kepada yang lainnya. Sampai yang satunya itu benjol ya, Bu ya. Mencono ya. Tetapi dengan
dilemparkannya oleh yang seberang itu sama yang benjol tadi ini dimanfaatkan untuk menjadi penghubung, Bu. Betul, betul, Jadi betul, betul. penghubung sehingga jurang pemisah di antara mereka berdua itu bisa disatukan, Bu. Iya, betul sekali komentarnya Agus. Terima kasih. Itu melengkapi sekali apa yang disampaikan oleh Koni dan dilengkapi oleh Agus. Baik, intinya jangan menyerah ya, tetap semangat kita dalam pembelajaran hari ini. Baik, dilanjutkan. Siap? Dibisikin Koni tadi, Bu. Jadi, Bu, Oh iya, dibisikin sebangku ya. Oke. Masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Ada yang masih ingat materi minggu yang kemarin? Bertemu sama Ibu kan minggu kemarin. Nah, kita kebahas tentang apa? Ayo, pasti pada lupa. Ibu sampaikan lagi ya. Jadi yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai spesifikasi bahan yang terdapat atau yang biasa digunakan di gedung, jalan, sama jembatan. Nah, jadi pemilihan bahan itu akan berpengaruh sekali terhadap kualitas bangunan yang nanti akan kalian nanti rencanakan. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas materinya mengenai jenis-jenis alat yang biasa digunakan di gedung, di jalan, dengan di jembatan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini mudah-mudahan siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis alat apa saja yang biasa digunakan di gedung, kemudian apa saja yang digunakan di jalan dan jembatan. Kemudian yang kedua, siswa juga dapat mengetahui ya kekurangan sama kelebihan dari penggunaan alat tersebut, kemudian bisa mengidentifikasi masalah yang biasa timbul ketika penggunaan alat tersebut. Halo, masih ada? Masih, Bu. Oke. masih mendengarkan. Masih mendengarkan, alhamdulillah ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sebelum memulai memaparkan materi, Ibu share dulu ya pretest atau soalan untuk mengukur, untuk merefleksi penerimaan materi Anda semuanya terhadap materi hari ini. Nah, sebentar, Ibu akan share dulu. Kak Rio ya, minta tolong Kak Rio ya, Mama juga repot kali. Nggak tahu, Mama tadi mau ke sekolah juga. Ini aja, coba bel Kak Rio aja. Bel Kak Rio. Sambil menunggu Ibu aja lah. Buka link untuk Google terhadap materi hari ini, Ibu kasih dulu tebak-tebakan boleh? Halo, masih ada kan? Boleh, Bu. Tebak-tebakan apa, Bu? Ayo, kayu apa yang bisa dimakan? Kayu manis. Terus ada lagi yang lain? Singkong. Singkong. Kayu puk. Tahu kayu puk? Nggak tahu, Bu. Kayu kerupuk. Oke, silakan Ibu share ini Google Form untuk pretest kalian hari ini. Tidak usah takut nilainya ya, ini hanya untuk mengukur penerimaan materi hari ini sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau belum. Waktu pengisian pretest ini 2 menit saja ya, jangan terlalu lama-lama. Udah cuma 5 soal. Silahkan dibuka HP-nya, kemudian buka Google Form-nya di Google Chrome-nya atau di internetnya, dimasukkan link Google Form ini. Silahkan. Ibu tunggu 2 menit ya. Biasa ya. HP-mu ono ya? HP-mu ya. Tabel biasa. Sudah? HP-mu. Susah jawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah. Bagus. Ibu stop share dulu ya untuk alamat Google Form-nya. Oke, terima kasih. Ini sudah 1, 2, 3, 5. Oh, Reni belum ngisi pretestnya, mohon maaf.
Oh, belum ke submit ya, Bu ya? Coba saya cek lagi, Bu. Oh iya, terima kasih. Agus, terima kasih sudah ngisi, sudah ada. Ya, Bu. Oke, berarti sudah semuanya. Terima kasih. Nggak usah takut ya nilainya. Itu hanya ngukur untuk refleksi saja. Nah, kita lanjut. Ibu mau nampilin satu video yang mudah-mudahan ada hubungannya nih dengan materi kita hari ini. Hmm. Sudah ada? Sudah masuk, Ibu. Tinggal dinyalakan videonya. Oke. Suaranya ada? Ada, Bu. Oh iya, alat berat dan bantalan rel proyek ini Ibu ambil dari link YouTube Kompas TV ya, terjadi peristiwa seperti ini gitu. Katanya ketika sedang dinaikkan terjadi kecelakaan begitu. Serem ya, ada korban kurang lebih berapa? 4 orang gitu kalau nggak salah yang meninggal. Ya, meninggal dunia katanya. Halo, kok nggak? Jadi untuk sementara katanya proyeknya dihentikan dulu. Baik, sudah terlihat ya tadi videonya. Sudah, Bu. Oke. Dari sini lihat terjadi kecelakaan ya. Jadi dari kecelakaan itu bisa menimbulkan korban nyawa kurang lebih 4 orang. Ada yang mau menyampaikan pendapat mengenai video tersebut? Kasihan, Ibu. Ada yang meninggal. Ya, betul. Yang lain, Ibu Alfi. Belum Ibu ya, maaf. Alfi, silahkan. Iya, sangat tragis sekali ya, Bu ya. Ya, itu dari penggunaan alatnya ya, mungkin. Iya, benar, Bu. Jadi harus lebih hati-hati ya, Bu ya. Betul, betul. Oke. Ibu mau bertanya, Ya, mangga. apakah itu ada hubungannya sama APD ya, Bu? Bisa itu salah satu ya. Penggunaan pengaman juga berpengaruh ketika kita mengoperasikan suatu alat. Terima kasih Rizky pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu mau memaparin materi nih, tapi mudah-mudahan tidak jadi mengantuk ya, mudah-mudahan. Sebentar. Izin ke belakang dulu, Bu. Boleh, silahkan. Sudah tampakkah di layarnya semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Ibu. Jadi Ibu bagi dua, ya? Sudah muncul? Yang warna kuning-kuning, orange-orange? Ya, Sudah, Ibu. materi hari ini mengenai jenis peralatan. Ibu bagi dulu ya, sekarang kita bahas dulu tentang jenis-jenis peralatan gedungnya gitu. Nah, ini kompetensi dasarnya 3.7 memahami jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. 4.7 menyajikan jenis peralatan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Tujuan pembelajarannya setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengklasifikasikan jenis peralatan yang baik dan dapat digunakan pada pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan secara tepat.
Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mengumpulkan data tentang kekurangan dan kelebihan peralatan pada pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan paling sedikit 3 jenis. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, juga siswa dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang peralatan pada pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan paling sedikitnya 1 masalah. Nah, ini kita coba perhatikan mengenai peralatan-peralatan konstruksi yang biasa digunakan di gedung ya. Ibu bagi menjadi 2, ada peralatan kecil dan peralatan besar. Pengertian peralatan kecil itu pekerjaan yang bisa langsung digunakan atau cukup diangkat dengan menggunakan tangan. Biasanya ini para tukang sudah punya peralatan pribadi seperti sendok tembok, gergaji kayu, siku, meteran, dan lain-lain. Kemudian ada peralatan besar. Kalau peralatan besar ini peralatan yang diperuntukkan untuk urusan pekerjaan skala besar dan tidak memungkinkan dapat dilakukan oleh tenaga manusia, sehingga bisa mempercepat pekerjaannya. Nah, coba Ibu tampilkan beberapa alat berat yang biasa digunakan di pembangunan gedung. Nah, sudah terlihat gambarnya? Ini disebut dengan alat pemancang tiang. Fungsinya biasanya untuk memasangkan pondasi tiang pancang ke dalam tanah. Kemudian ada loader, fungsinya untuk mengolah lahan. Ada ekskavator. Ekskavator ini merupakan alat penggali yang mempunyai baket, digunakan untuk medan yang cukup berat biasanya. Kemudian ada tower crane, biasanya ini suka terlihat ya kalau di kota-kota besar yang sedang membangun hotel, rumah sakit yang tingkatan lantainya lebih tinggi. Nah, ada tower crane, ini menjangkau seluruh area untuk mengantarkan bahan atau material konstruksi. Kemudian ada dump truck, ini banyak ditemukan di sekitar kita. Fungsinya untuk mengangkut material. Kemudian ada truk mixer. Nah, ini biasanya untuk yang ngecor ya, pengecoran jalan atau gedung itu biasanya pakai truk mixer. Kemudian ini ada concrete pump, gunanya untuk menyalurkan adukan beton ke tempat yang lebih tinggi. Ada scraper yang gunanya untuk mengikis tanah. Gunanya juga untuk memotong lereng tanggul, rataan tanah. Ada front shovel, ini biasanya untuk menggali dan memiliki bucket di bagian depan. Nah, itu sebagian alat yang biasa digunakan di pekerjaan gedung. Ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum Ibu lanjut materi satu lagi? Lanjut ya. Oke, kalau lanjut, Ibu akan share juga. Mudah-mudahan bisa terbuka. Sedang mencoba bikin-bikin video tapi nggak ada wajah ibunya. Mudah-mudahan bisa terbuka di sini. Ibu izin share dulu ya. Iya, Bu. Ada nggak ya? Ada tampilan apakah? Belum, Bu. Belum. Sebentar. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Halo anak-anak baik, apa kabar? Hari ini sehat? Sudah sarapan? Dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini, sepertinya kita harus menjaga kesehatan dengan betul-betul baik. Dalam pertemuan kedua ini, Ibu akan memaparkan
materi mengenai jenis peralatan pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Masih ingat beberapa jenis peralatan yang sering digunakan di konstruksi gedung? Itu sudah kita bahas loh minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan fokuskan ke jenis-jenis peralatan yang biasa digunakan di jalan dan jembatan. Materi ini termasuk dalam kompetensi dasar gedung, jalan, dan jembatan. Pekerjaan konstruksi dari pembelajaran ini, Maaf, Ibu ada percepat 3. Yang ya. pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, gunakan pada pekerjaan gedung, mengumpulkan dan jembatan, aplikasi dan merumuskan masalah tentang peralatan pada pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan, paling sedikit 1 masalah. Itu ya, untuk tujuan pembelajaran timbunan tanah. Alat yang kedua yang biasa kita temukan di pekerjaan jalan yaitu dump truck. Yang ketiga ada water tank truck, selesai kemudian dipadatkan. Dan alat ini alat pemadatan yang menggabungkan antara tekanan dan getaran. Pemadatan hanya digunakan untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah. Kemudian ada pneumatic tire roller. Alat ini digunakan sebagai penggilasan bahan yang bergranular. Juga baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix. Kemudian ada tandem roller. Alat penggilas ini untuk mendapatkan permukaan agak halus. Kemudian ada aspal finisher. Aspal distributor adalah truk yang dilengkapi dengan tangki aspal, pompa, dan batang penyemprot. Jadi jalannya disemprot ke ini ya. Ada yang pernah melihat tidak? Ayo. Ada alat cold drill. Alat yang digunakan untuk menentukan kerasannya serta ada alat tawas sebagai pasti keras dan menentukan tebal suatu perkerasan. Sudah terlihat tadi ya beberapa contoh alat yang biasa digunakan di jalan. Dari paparan materi tersebut ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Atau sudah paham semuanya? Mudah ya? Terima kasih Koni, Ahmad. Wah, Agusnya kemana ini? Lagi keluar dulu ya? Lagi ke toilet, Bu. Iya, ini teman sebangkunya perhatian sekali. Oke, kita lanjut. Setelah memamarkan materi, setelah kalian paham, kita lanjut diskusi mau? Mau ya? Mau, Ibu. Oke, Ibu sudah kelompokkan satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Mudah-mudahan kalian setuju dengan pengelompokan yang Ibu sampaikan. Ibu share dulu. Nah, untuk pembagian kelompoknya sudah, kenapa dari awal ya? Sudah tampil, Bu, maaf. Nah, sudah tampil pembagian kelompoknya? Sudah, Ibu. Ya, Koni di kelompok 1 dengan Ahmad, di kelompok 2 ada Agus dengan Reni, di kelompok 3 ada Alfi dan Sri, di kelompok 4 ada Denny dan Arif, kemudian di kelompok 5 ada Rizky ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan membagi nanti kepada kalian. Nih, Ibu punya. Ya? Bu Rizky kasihan sendirian, Bu, nggak ada temennya. Oh iya, apa
apa Sri mau pindah ke kelompok Rizky? Boleh? Terus saya sendirian dong, Bu. Gabung aja Bu, gabung Bu. Ya, biar gabung aja. Gabung aja Bu, 4 kelompok Bu. Oh, jadi Saya 4 kesepian kelompok. Bu. Oh iya, boleh. Rizky mau di kamar mandi. Oh, Agusnya belum pulang. Mudah-mudahan nanti segera beres ya di kamar mandinya. Oke, Rizky mau pilih kelompok yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Saya kelompok 3 aja Bu, sama Bu Alfi Bu. Oh iya, sama Sri ya, sama Albi. Oke, sebentar. Ibu edit dulu berarti. Ini Ibu hapus dulu. Pindahkan ke sini. Itu. Iya Bu. Oke. Nah, sudah tampil kan pembagian kelompoknya? Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan bagikan 3 buah karton. Kelihatan nggak ya? Duh, kelihatan. Oke. Kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan ini. Sebentar, saya stop share. Nah, ada 3 buah karton. Ada yang warna pink, kesukaannya Koni. Iya, Ada saya mau warna, yang pink Bu. betul, ada Tosca. Kesukaan siapa ini Tosca? Rizky Bu. Oh, Rizky suka Tosca, bagus. Dan ada warna biru. Jadi masing-masing kelompok nanti Ibu bagikan 3 buah karton dengan berbeda warna ini. Nah, kemudian ada spidolnya juga. Kemudian ada double tip. Kemudian ada beberapa gambar, kelihatan ya, alat-alat yang nanti akan kalian kelompokkan. Jadi tugasnya untuk permasalahan diskusi hari ini yaitu kalian mengelompokkan dari gambar-gambar yang Ibu sudah bagikan di meja kelompoknya masing-masing itu. Nah, dari gambar itu dikelompokkan mana gambar yang termasuk yang biasa digunakan di gedung, mana gambar yang biasa digunakan di jalan atau jembatan, kemudian gambar yang biasa digunakan di, tidak masuk dua-duanya ya, gambarnya tidak ada gitu. Jadi maksudnya tidak, si alat ini misalnya tidak masuk, tidak digunakan di gedung, tidak digunakan di jalan. Nah, kita sepakati dulu diskusinya seperti apa, waktunya hanya 10 menit, tidak boleh lebih dari itu. Karena nanti setelah selesai diskusi harus mempresentasikan setiap kelompok di depan kelas. Nah, Ibu tentukan dulu ya. Untuk yang karton warna pink itu untuk mengelompokkan alat yang termasuk ke jalan ke gedung ya, ke gedung. Jadi kamu kalau menemukan si gambar yang menurut Anda cocok dan itu memang biasa digunakan di gedung, ditempel di karton yang warna pink. Nah, kalau untuk gambar yang menurut kamu alatnya itu cocoknya dan biasa digunakan di jalan, berarti ditempelnya di warna Tosca. Paham? Nah, kalau tidak dua-duanya, berarti ditempelkannya di warna biru. Sudah mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, terima kasih. Diskusinya santai aja, tapi serius ya. Tidak boleh ribut. Kemudian durasi untuk diskusinya hanya 10 menit. Kemudian presentasi nanti tiap kelompok 5 menit saja, tidak boleh lebih. Kemudian bagi yang rame, ribut, kemudian ada yang megang, ada yang main game ketika diskusi. Nah, kita sepakati dulu nih sanksinya. Mau dikasih apa? Kalau ketahuan lagi diskusi, yang lain diskusi, tapi misalnya ada anak yang malah main game. Nah, kita kasih sanksi apa dulu? Nyanyi, Bu. Suruh nyanyi, bagus. Bagus, Reni, usulannya. Kita suruh nyanyi ya, di depan nanti. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Alatnya sudah ada di meja masing-masing, kemudian waktunya 10 menit, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Nanti Ibu akan berkeliling ke tiap kelompok yang sedang berdiskusi. Silahkan, diskusinya kita mulai. Untuk pembagian diskusi ini Ahmadnya baru ada ya. Nah, silahkan bergabung di
Ahmad itu di kelompoknya Koni. Maaf, saya pisahkan dulu Koni sama Agusnya. Jadi Konita sama Ahmad dulu ya untuk diskusi. Mohon maaf. Oh, Ibu lupa. KPD-nya belum Ibu bagikan ya? Maaf, maaf. Baru bahan sama alatnya saja. Maaf, mohon maaf. Itu kelupaan. Saya bagikan dulu LKPD-nya, kemudian Ibu tampilkan juga di sini kayaknya ya LKPD-nya. Silakan sambil mulai berdiskusi, sambil Ibu share juga di sini. Meskipun LKPD-nya sudah Ibu simpan di meja masing-masing, Ibu coba mau share di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan ketika diskusi tentang pengelompokan ini? Pengelompokan jalan, gedung, alat jalan, alat gedung, jalan dan jembatan ya. Oke. Meskipun sudah ada di meja masing-masing, Ibu share kembali untuk LKPD-nya hari ini. Tadi sudah Ibu jelaskan terkait langkah-langkahnya. Kemudian nanti setelah kalian menempelkan gambar-gambar yang sudah Ibu siapkan ini ke dalam karton yang yang 3 warna itu, nah kemudian disimpulkan dan dipresentasikan. Sudah ya diskusinya? Sudah, Bu. Terima kasih. Nih, Ibu lihat dari hasil diskusinya kelompok siapa ya ini? Kelompoknya Ahmad kayaknya. Nah, hasil diskusinya tadi sudah menempelkan, kemudian kelompok Ahmad memilih ekskavator ya untuk dibahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Iya, Ibu. Dari hasil presentasi yang tadi juga kita simpulkan bahwa anak-anak hebat Ibu sudah mampu mengkategorikan alat gedung, kemudian kategori ke alat jalan, kemudian bisa menguraikan kekurangan dan kelebihan alat, kemudian permasalahan yang biasa dihadapi ketika proses terhadap alat tersebut gitu. Jadi biasanya ketika pemeliharaan tidak berkelanjutan itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada alat tersebut dan menjadikan kualitas pekerjaan terhambat. Terima kasih hasil diskusinya itu. Kemudian sudah Ibu simpulkan dari paparan materi dari kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu mau ngecek lagi nih penerimaan materi kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan hari ini seperti apa. Jadi tadi Google Form yang Ibu sampaikan, Ibu akan share kembali, kemudian kalian isi lagi ya. Pertanyaannya masih sama. Pertanyaan cuma 5 dengan pertanyaan yang sama tadi seperti soal di pretest. Oke, waktunya hanya 1 menit untuk mengerjakan. Apa Ibu perlu share lagi linknya? Ibu nanti share lagi linknya sebentar.
Nah, ini. Nah, yang ini ya. Itu masih yang ini nih yang pertama. Nah, alamat Google Form untuk post testnya hanya 1 menit. Oke. Sudah, terima kasih ya. Ini sepertinya sebentar saya cek dulu. Koni, Agus, Ahmad, Agri, Denny, Rizky. Oh, Denny belum. Ini belum ngisi post testnya. Mudah-mudahan segera. Saya tunggu 1 menit lagi, Denny ya. Kemudian Sri, oh iya, alhamdulillah ini baru masuk Denny untuk jawaban post testnya. Terima kasih kerjasamanya anak-anak baik, anak-anak soleh, anak-anak soleha. Pemaparan materi dan kegiatan kita hari ini sepertinya Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ke depan kalian harus lebih teliti dan tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian minggu depan kita akan membahas 3.8 itu mengenai metode estimasi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Ade.